Surat yang hendaknya jadi wirid kita paling tidak sepekan atau seminggu sekali, setiap hari Jumat atau malam Jumatnya. Syukur-syukur bisa dihafal dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Inna ja'alna, inna sesungguhnya kami, ja'alna kami telah menjadikan, ma 'alal ardi apa yang ada di atas bumi atau yang ada di bumi, zinah perhiasan, laha bagi manusia. Untuk apa? Liyabluwahum, untuk menguji mereka, ayyuhum siapakah di antara mereka, ahsanu amala yang terbaik amalnya. Allah menciptakan bumi ini semakin hari semakin cantik, semakin tua semakin memikat. Dulu kata orang, dulu katanya, saya tinggal di Kesemek, katanya di Kesemek itu orang disuruh tinggal doang aja gak mau katanya. Rawa tempat jin buang anak katanya. Sekarang semeter harganya jutaan ya. Sini dulu mungkin tahun 60-an atau tahun berapa? Rawa Bu ya. Iya. Makanya daerah situ ada yang namanya rawa badak. Ya mungkin badaknya banyak kali ya. Ya kali. Dulu pertama saya datang naik angkot 07 yang dari Semper ke Igi, lewat Igi. Itu kanan kiri kan masih rawa ya. Sekarang udah jadi apartemen, bangunan cakep-cakep. Maka dunia ini makin tua makin cakep. Makanya ma'alal ardi zinah, apa yang ada di bumi ini sebagai perhiasan. Nah maka ketika Rasulullah peristiwa Isra Mi'raj, kebulan juga terjadi di bulan Rajab bulan ini, salah satu iktibar atau pelajaran yang ditampilkan atau yang ditunjukkan pada Rasulullah dipertemukan dengan Nelly. Tahu Nelly? Nenek lincah. Udah nenek-nenek tapi dandanannya kayak ABG. Ya kali mungkin pakai legging, rambutnya dipirangin warna-warni gitu kali ya. Lah kemudian Rasulullah bertanya, "Ya Jibril, itu apa kok ada yang model begitu?" Lah kalau nenek-nenek dandanannya begini kan ya pantas ya. Lah ini mungkin pakai kaos street, celana legging, rambutnya pang itu pangkalan becak apa pangkalan ojek. Lah kemudian malaikat Jibril menjawab, "Ya Rasul, itu gambaran bahwa bumi ini, dunia ini makin tua makin dandan. Makin tua makin cakep, makin tua makin banyak orang yang tergiur. Wong dulu beli katanya harganya semeter cuman puluhan ribu, sekarang puluhan juta. Lah iya, wong konon katanya di daerah Sunter itu semeter bisa sampai 30 juta katanya. Buat nyelonjor aja kurang 30 juta ya. Jadi kalau kita rebahan paling enggak butuh 2 meter, butuh 60 juta. Makin tua makin cantik. Maka Quran mengatakan ma'alal ardi zinatan laha. Lah itu semua untuk apa? Linabluwahum, untuk menguji mereka itu, supaya diuji dengan dunia yang makin cantik itu, apakah manusia itu terlena dengan dunia itu ataukah masih bisa mengingat Allah. Orang-orang yang hatinya baik, hatinya yang sudah terpaut dengan Allah, ketika ngelihat itu yang timbul ya kalimah thayyibah. Umpama kayak saya tadi jalan dari Igi sampai ke Pulau Gadung, kalau dulu ngelihatnya wih rawa, sekarang subhanallah makin cakep. Kalimat zikir yang keluar kan, subhanallah
tanah yang dulu harganya puluhan ribu kok sekarang puluhan juta. Kalimat zikir untuk nguji, atau sebaliknya orang makin terlena, makin kesini makin jauh dari Allah. Ayyuhum, siapakah di antara mereka, ahsanu amala, yang terbaik amalnya, bukan terbanyak. Yang dinilai dalam Al-Quran ini oleh Allah dari kita semua itu bukan banyaknya amal, tapi baiknya. Maka walaupun kita zikir, wirid, baca Quran gak banyak gak apa-apa, yang penting rapi, baik. Ini kadang kita mau berbanyak, bacanya sampai ngebut gak karuan, apa gak kelihatan remeng-remeng ini baca apa. Lah yang penting itu ahsanu amala, yang terbaik perbuatannya, yang terbaik amalnya. Ibarat kita dikasih oleh-oleh buah, biar enggak banyak, yang penting buahnya cakep, enak dimakan. Daripada dikasih sekarung tapi campur-campur, sebagian buang, enggak enak dimakan, ada yang busuk. Biar dikasih 5 biji, tapi yang penting tadi yang terbaik, ahsanu amala. Mosok kita mau suguhkan ke Allah kok seadanya, ya kita usahakan yang terbaik. Lah kemudian ayat yang selanjutnya, wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurza. Wa inna, dan sesungguhnya kami, laja'iluna, benar-benar telah menjadikan, ma 'alaiha, apa yang di atas bumi, yang ada di atas tanah, so'idan, menjadi tandus, juruza, dan kering. Maksudnya begini, tadi di ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-7, itu dunia itu makin tua makin cantik, makin menggiurkan. Tapi kecantikan bumi makin menggiurkan itu kalau Allah mau, dalam sekejap menjadi tandus dan kering, rata dengan tanah. Kasus yang di Aceh, Sumatera, kalau ngelihat di TV, ya Allah kasihan ya. Rumah bagus-bagus, kendaraan bagus-bagus, hanya dalam hitungan jam semuanya rata dengan tanah. Dan itu ternyata dalam Quran udah disebut, wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza, bahwa orang yang terlena dengan indahnya dunia itu tadi, gedung bagus-bagus, pertanian cakep-cakep, subur, sehingga kadang orang jadi nyombong ketika bangun rumah ini, rumah mah tahan gempa, tahan tsunami. Tapi kalau Allah mau, ma'alaiha so'idam juruza, dalam sekejap jadi tandus dan kering, artinya tidak menghasilkan apa-apa. Ya kayak tsunami dulu malah hitungan jam juga ya. Di Aceh juga kejadiannya. Kalau dulu tsunami 2004 kalau nggak salah. Nah sekarang 2025 kena lagi. Kalau dulu cuma air, sekarang campur lumpur, campur kayu dari hutan dan lain sebagainya. Wis kita doakan yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, yang sakit semoga segera disembuhkan, yang kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan, sawah dan lain-lain, semoga diberikan sabar, jadi nanti diganti insyaallah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang semua musibah itu terkadang untuk mengingatkan kita agar kita ini tidak terlalu sombong dengan pencapaian kita, dengan apa-apa yang kita peroleh. Kalau Allah mau dalam sekejap semuanya hilang. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruzan. Kalau Allah mau semuanya hilang dalam sekejap. Orang membanggakan, wah rumah saya ini mah corannya kuat. Loh kalau Allah mau yo apa ya bisa dalam sekejap semua menjadi tandus dan kering. Ini pelajarannya buat kita, yaitu
biar tidak sombong dengan apa yang cuma aslinya dititipin oleh Allah buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Lah ini mulai bercerita tentang yang disebut dengan nama surat ini, Al-Kahfi. Al-Kahfi itu kan artinya gua ya. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Am hasibta, apakah engkau mengira anna ashabal kahfi, bahwa sesungguhnya orang-orang yang mendiami atau yang tinggal di gua. Cerita tentang 7 orang pemuda yang menyelamatkan diri dari kejaran tentara dari pemerintahan yang zalim, masuk ke dalam gua biar akidahnya, agamanya bisa selamat, dan akhirnya tertidur di dalam gua itu kurang lebih 309 tahun. Itu udah berapa generasi ya? Lah kalau satu generasi umpama 70, berarti kalau 300 berarti 3 generasi. Berarti kalau umpama saya berarti anak, cucu, cicit. Oh iya. Udah 3 generasi. Kita Indonesia umpama dulu zaman Pak Karno, terus Pak Harto, wes pokoknya 3 generasi. Akhirnya tertidur di dalam gua itu selama 309 tahun. Ini kalau ibu mau nonton di YouTube itu banyak filmnya. Tapi ada yang film versi Kristen ada yang film versi Islam ada. Dan nama dari Ashabul Kahfi itu namanya 7 orang itu namanya ya nama-nama kayak orang nama Kristen. Wong belakangnya kebanyakan pakai us. Yo pokoknya pakainya us-us loh banyakan. Yesus Kristus tapi bukan itu. Tapi nama-namanya kebanyakan karena Ashabul Kahfi ini orang yang hidup setelah Nabi Musa, sebelum Nabi Isa. Masa hidupnya itu. Anna ashabal kahfi, bahwa sesungguhnya orang yang nginep atau tertidur mendiami gua itu, warraqimi, dan orang yang mempunyai rokim. Rokim itu artinya angka yang kok sampai sekian tahun itu loh. Kanu min ayatina ajaba, bahwa itu termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah yang menakjubkan. Orang tertidur sampai sekian tahun kok yo masih sehat, seger buger, ketika bangun tidur masih seperti kayak dia sebelum tidur. Singkat ceritanya, ketika mereka itu terbangun, salah satu dari mereka ini diutus untuk nyari makanan. Lah ketika dia beli, ini mata uang kan udah nggak berlaku kan, uang 300 tahun yang lalu. Umpama kayak kita sekarang beli kok uang yang zaman Belanda yang saya mah nggak tahu, ibu yang tahu ya. Lah iya umpama kok ada orang belanja pakai mata uang yang keluaran zaman Belanda dulu. Lah orang-orang umpama yang tahu kan, loh ini kan uang zaman 300 tahun yang lalu kok sampean belanja dengan uang ini dari mana? Loh saya baru bangun tidur, uang saya ya ini. Baru ketahuan kalau dia tidur itu selama 309 tahun itu. Lah kalau orang sekarang apa ada gitu ya? Iya, umpama tidur sekarang nih, ntar bangun-bangun ketika Prabowo udah ganti, terus mata uang yang ada sekarang udah ganti semua. Tapi kayaknya kalau sekarang malah dianggapnya wah udah mati, ini malah langsung dikubur ya. Lah karena itu berada di dalam gua dan di luar itu dijaga oleh seekor anjing, dan konon salah satu anjing yang masuk surga itu yang jaga Ashabul Kahfi itu. Kan dalam riwayat itu ada beberapa hewan yang nanti dimasukkan dalam surganya Allah. Salah satunya adalah anjing yang menjaga 7 orang Ashabul Kahfi yang bersembunyi dalam rangka untuk menyelamatkan akidah atau agamanya itu. Nah gara-gara ini saya pernah kalah debat sama seseorang security yang belum pernah mau sholat. Ada security yang dia itu security masjid, ya kerjanya di masjid. Masjid-masjid gede itu sekarang kan ada security-nya ya.
Lah saya habis ngisi pengajian duhur ngobrol sama ketua masjid. Di antara obrolan itu ketua masjid itu bercerita, karyawan sini Pak Ustadz ada yang udah kerja lebih dari 15 tahun, tapi masuk ke dalam masjid sering tapi belum pernah sholat. Padahal dia yang gaji masjid, kerjanya di masjid. Ya umpama ini kayak masjid kayak Kalem Karomah itu kan depan ada security-nya. Lah itu ada salah satu security yang belum mau sholat sampai sekarang. Padahal umurnya ya udah ada kali 50-60an lah, udah sepuh jauh di atas saya. Lah kemudian ketika selesai ngaji pengajian duhur, nah saya kan lewat ke pos security, saya tanya, Pak, udah jam 2 belum sholat? Saya belum sholat emang. Lah udah jam 2 lebih loh, sudah setengah 3. Lah memang saya belum sholat, dari dulu juga belum sholat. Oh, lah kenapa begitu? Lah langsung si bapak ini bercerita tentang anjing ini loh. Begini loh Pak Ustadz. Pak Ustadz kan tahu kan, ada cerita seekor anjing yang jagain 7 orang. Itu ketika 7 orang masuk surga, anjingnya diajak alias ikut masuk surga. Itu anjing Pak Ustadz. Hewan yang dalam Islam dihukumi najis. Lah ini saya manusia jagain ribuan orang. Kalau Jumat di masjid ini, kalau Jumatan bisa ribuan orang. Lah mosok mereka masuk surga saya nggak diajak. Oh gitu Pak? Ya iya. Wah iya. Ya bener. Akhirnya saya pamit pulang. Kalah debat sama security gara-gara cerita Ashabul Kahfi ini. Lah karena dia itu tiap hari tinggal di masjid, security masjid, dan di masjid itu tiap hari ada pengajian. Lah kalau di sini kan cuma seminggu sekali yang ibu-ibu, di situ tiap hari ada. Setiap duhur itu ada pengajian. Lah dia kan duduk di depan kan dengerin terus ya. Tapi sholat belum mau. Uniknya kan itu. Yaitu ketika saya tanya bilangnya, anjingnya Ashabul Kahfi aja masuk surga, apalagi saya yang manusia. Oh, logikanya begitu. Yo. Wes akhirnya udahlah saya langsung pamit. Kalah debat sama mereka, sama dia satu orang. Sampai sekarang setiap saya biasanya kan sebulan sekali di situ ngajar di situ. Lah itu kalau ketemu, siapa? Wes. Yo ternyata ya sampai sekarang belum mau sholat. Boh. Ayo katanya anjing aja masuk surga, yang dijagain cuma 7 orang. Lah ini saya dijagain berapa orang? Banyak. Kalau Jumat itu bisa ribuan orang di situ, jamaahnya bisa 1.500 orang lebih. Lah Ashabul Kahfi itu tanda kekuasaan Allah ajaba, yang sangat menakjubkan. Orang tertidur selama ratusan tahun kok enggak mati. Yo masih seger buger, masih muda, sama seperti dia menjelang atau mau tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Idz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Nah, ternyata doa yang dibaca oleh anak-anak muda itu tadi, idz awal fityatu, ketika pemuda itu mulai masuk ke dalam gua, ilal kahfi, ke dalam gua. Faqalu, maka mereka membaca doa yang dibaca, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Termasuk doa terbaik karena ini diambil dari ayat Quran. Ngerti nggak ngerti, faham nggak faham, kalau berdoa dengan yang diambil dari ayat Quran, insya Allah ada nilai pahalanya. Maka ini termasuk doa terbaik nih. Kalau ibu mau ngamalin atau syukur-syukur udah ngamalin. Karena doa ini kan termasuk populer ya, termasuk doa terkenal. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Kalau nasihat dari para guru-guru, doa ini
termasuk doa mohon pada Allah agar segala kesulitan yang kita hadapi diberikan solusi. Problem yang kita hadapi diberikan solusi. Termasuk Ashabul Kahfi itu tadi, itu kan problemnya dia hidup di tengah-tengah orang-orang yang dalam kemusyrikan. Sementara dia kalau tetap di situ diintimidasi itu apa ya? Disiksa dan lain-lain. Lah akhirnya solusinya ditidurkan oleh Allah selama 300 tahun. Begitu dia bangun, suasana masyarakatnya udah berubah. Jadi masyarakat yang beriman semua. Itu solusi yang diberikan oleh Allah saat itu, tidur. Nah, makanya kadang ya tidur itu memang buat solusi kok ya. Orang kalau lagi pikirannya mumet gak karo wis tidur biar hilang. Iya. Nah itu solusi saat itu yang diberikan oleh Allah kepada Ashabul Kahfi itu, tidur. Lah mungkin problem kita beda, mungkin solusinya ya beda. Setiap kita ini kan pasti ya punya problem ya. Pasti gak ada orang yang hidupnya kok los-los enak-enak itu gak ada. Dari contoh dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya ada problem. Lah salah satu yang diajarkan oleh Quran ketika kita menghadapi problem yang kayaknya kok ini kapan ini urusan ini beres, wis banyak doa mohon pada Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Pas di ayat yang ke-10 di surah Al-Kahfi. Terus mau dibaca kapan saja, syukur-syukur setelah sholat dalam keadaan wudhu, itu posisi terbaik dan doa terbaik karena yang diambil dari ayat Quran. Udah sering dibaca Bu ya? Alhamdulillah kalau udah sering. Berarti kan kalau kemarin-kemarin kita taunya hanya doa, ternyata itu doa yang dibaca oleh pemuda Ashabul Kahfi, mohon pada Allah supaya diberikan solusi dari problem yang ia hadapi, hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak baik. Akhirnya ternyata solusinya yang diberikan oleh Allah ternyata malah tidur. Jadi kadang itu solusi itu sesuatu yang dianggap sepele ya. Tidur itu kayak sepele tapi ternyata luar biasa. Dan memang tidur itu murni karunia Allah. Loh, biar orang itu pinter, profesor, dokter kayak apa, suruh tidur dalam detik itu juga gak bisa. Katanya pinter, suruh tidur kok gak bisa. Lah iya ya. Dan memang ada orang-orang itu problemnya di tidur ya ada. Kalau belum obat tidur, belum bisa tidur. Lah kalau saya mah nggak perlu minum obat tidur, asal rebahan 5 menit 10 menit nggak ada yang ganggu ya merep. Lah iya. Nah, ini doa yang hendak kita baca. Rabbana, monggo. Ya, bagaimana kalau